Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat, Sehat, Bu. Bu. Alhamdulillah kita diberi kesempatan lagi ya untuk bertemu, untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan semoga kita dalam keadaan sehat semuanya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga pembacaan doa tadi bisa memberi kita semangat kembali pada hari ini. Nah, Ibu mau cek kehadiran dulu. Apakah hadir semua pada hari ini, Ketua? Apakah ada yang izin? Alhamdulillah pada hari ini hadir semua, Bu. Alhamdulillah, semoga minggu depannya seperti ini lagi ya, semuanya hadir dalam keadaan sehat. Baik, Ibu harapkan sebelum kita memulai pembelajaran, agar Ananda fokus pada materi yang akan Ibu sampaikan nanti, fokus kepada Ibu saja, jangan kemana-mana. Dan Ibu harapkan kameranya dihidupkan ya, supaya Ibu bisa melihat kegiatan Ananda atau melihat apa saja yang Ananda lakukan ketika Ibu menjelaskan nanti. Terus catatan atau perlengkapan lainnya tolong disediakan supaya nanti tidak terganggu pembelajarannya. Baiklah, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai teks puisi, di mana kita sudah mengenal dan kita sudah mencoba menulis teks puisi. Ananda semua sudah mengerti dan semuanya sudah bisa menulis teks puisi. Untuk itu, sekarang kita akan melanjutkan materi kita mengenai teks cerpen. Minggu kemarin juga Ibu sudah beri gambaran mengenai teks cerpen. Ada yang ingat apa itu pengertian teks cerpen? Saya, Bu. Nah, kepada Tiara. Teks cerpen adalah cerita fiksi yang berisi kehidupan seseorang yang ditulis dari imajinasi penulis untuk memberikan nilai moral kepada pembaca. Nah, betul ya, bahwa teks cerpen itu adalah opini dari seorang penulisnya atau imajinasi dari penulis. Pasti Ananda semuanya pernah membaca teks cerpen itu sendiri, atau ada yang pernah mengikuti lomba menulis teks cerpen? Ada, Bu. Siapa? Oh, Yuyun. Peringkat berapa, Yun? Alhamdulillah mendapat juara 2, Bu. Alhamdulillah, bagus ya, Ananda. Ibu harap bukan hanya Yuyun saja yang bisa mengikuti lomba ini, tetapi Ananda semua bisa mengikutinya. Nah, untuk hari ini kita akan membahasnya supaya Ananda mengenal lebih jauh apa itu teks cerpen dan insya Allah Ananda semua bisa mengikuti lombanya, seperti Yuyun ya. Baik, kita akan masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, yaitu memahami teks cerpen. Sebelum kita mulai, Ananda bisa membaca contoh yang ada di slide PPT berikut. Ibu beri waktu 5 menit. Dari contoh ini nanti kita akan menganalisis bagaimana struktur, unsur, dan pengenalan lainnya mengenai teks cerpen. Silakan Ananda baca, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Baik, mengingat waktu terus berjalan, Ibu kirimkan saja contohnya di grup kelas. Silakan Ananda baca melalui HP atau grup kelasnya ya. Kita lanjutkan saja. Yang pertama kita membahas mengenai fungsi komunikatif teks cerpen. Lanjut. Dari pengertian teman kita Tiara tadi mengenai teks cerpen, yaitu
cerita yang mengisahkan seseorang, kehidupan seseorang yang mana merupakan berisikan opini atau imajinasi seorang penulis dan berisikan atau menjelaskan nilai moral di akhir cerita. Nah, menurut Yunus tahun 2015 halaman 70, cerpen dapat didefinisikan sebagai karangan fiktif yang berisi sebagai kehidupan seorang atau kehidupan yang diceritakan secara ringkas yang berfokus pada satu tokoh. Nah, dari dua pendapat kita tadi, menurut Yunus dan menurut Tiara tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya fungsi komunikatif cerpen adalah menghibur para pembaca dan memberi nilai pelajaran atau pendidikan dari cerita yang ditulis untuk para pembaca. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu lokasi teks cerpen. Nah, coba Anda lihat di slide berikut. Itu ada koran, ada majalah, terus buku ajar, makalah, ada situs internet, dan ada artikel. Nah, dari 6 poin ini, menurut Anda apa itu lokasi teks cerpen? Ada yang tahu? Oke, berarti nggak ada yang tahu ya. Berarti jadi lokasi teks cerpen ini merupakan lokasi-lokasi di mana ditemukannya teks cerpen itu. Nah, dari kita lihat atau kita temukan teks cerpen itu bisa ditemukan di koran, di majalah, di buku ajar, di situs internet, apalagi pada zaman sekarang sangat mudah ditemukannya teks cerpen ini. Sepertinya Anda tidak asing lagi dengan teks cerpen ini, bukan? Lanjut, kita akan membahas unsur-unsur teks cerpen. Nah, unsur-unsur teks cerpen ini dibagi atas dua. Yang pertama unsur fisik, yang mana unsur fisik ini yang bisa kita pandang melalui mata kita sendiri, seperti judul, kalimat, paragraf, itu merupakan unsur fisik dari teks cerpen. Sedangkan unsur isi dari teks cerpen itu berupa opini kreatif, yang mana disampaikan oleh imajinasi penulis. Seperti yang disampaikan oleh Tiara tadi, bahwasanya cerita cerpen ini merupakan cerita yang berisikan imajinasi penulis atau opini dari penulis. Nah, itu merupakan unsur isi dari teks cerpen. Selanjutnya, yaitu ada struktur generik teks cerpen. Lanjut. Oke, menurut Debdiknas tahun 2014 halaman 17 sampai 19, dia mengkategorikan ada 5 poin struktur generik teks cerpen. Yang pertama yaitu abstrak. Abstrak adalah gambaran teks atau rangkuman atas apa yang diceritakan atau yang dipaparkan. Seperti contoh yang sudah Ibu kirim di grup WhatsApp ya, itu ada contoh yang berjudul lomba menari. Di situ pada paragraf 1 bisa kita temukan abstrak di sana. Seperti, suatu hari yang cerah, Ani duduk di bangku kelas tempat biasa ia duduk. Ani anak yang pandai, selain pandai, ia juga suka menari di sekolah. Ada ekstrakurikuler menari. Tentu Ani salah satu anggotanya. Nah, di sini gambaran isi teks ini merupakan Ani merupakan anak yang pandai yang mana ia mengikuti lomba menari untuk mewakili sekolahnya. Nah, itu gambaran dari cerita lomba menari. Selanjutnya orientasi, yaitu berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Coba Yuyun di paragraf mana orientasi berada di contoh yang Ibu kirimkan itu? Menurut Yuyun, orientasinya ada di paragraf 2, Bu. Betul. Coba Yuyun bacakan. Pada paragraf 2, yaitu
Kring, bunyi bel pulang sekolah berdering, semua anak keluar dari kelas untuk pulang ke rumah masing-masing. Hanya beberapa anak yang masih di sekolah untuk beberapa kegiatan. Di ruang seni ada Ani, Rida, Cahya, dan Mela. Mereka berempat yang terpilih mewakili sekolah untuk lomba menari lusa. Nah, ya betul ya. Makasih Ayun. Di sini orientasi itu berupa pengenalan tokoh. Nah, tokoh di sini ada berupa Ani, Rida, Cahya, dan Mela. Sedangkan latar ceritanya yaitu bertempat di sekolah. Jadi, orientasi ini berisi pengenalan tokoh dan latar cerita pada teks. Selanjutnya, yaitu ada komplikasi, yaitu bagian di mana terjadinya masalah. Nah, pada contoh sebelumnya, masalah yang dihadapi oleh tokoh yaitu ketika mereka pergi untuk ke tempat lomba menari, mereka memiliki kendala dalam perjalanan yaitu mengalami kemacetan sehingga mereka tidak sulit menempuh perjalanan pada perlombaan pada hari itu. Nah, itu merupakan masalah pada teks yang berjudul lomba menari tersebut. Lanjut, yaitu ada resolusi. Resolusi ini merupakan bagian menemukan penyelesaian masalah. Nanti pada resolusi ini nanti akan ada nilai moralnya di akhir nanti. Nah, resolusi ini seperti yang Ibu bilang tadi, yaitu bagian penemuan penyelesaian masalah. Pada cerita sebelumnya itu berupa tokoh ini tetap optimis untuk melaksanakan, untuk mengikuti lomba yang akan dilaksanakan pada hari itu, walaupun terkendala oleh kemacetan jalan. Tetapi mereka optimis bahwa mereka pasti bisa, walaupun mereka telat 30 menit di tempat perlombaan. Sehingga dengan optimisnya mereka, panitia memberikan mereka kesempatan untuk tetap bisa mengikuti lomba tersebut. Nah, itu penyelesaian masalah dari cerita itu. Lanjut, yaitu terakhir ada koda, yaitu berisikan pesan moral terhadap konflik yang terjadi. Nah, dengan optimisnya tokoh tadi supaya tetap melanjutkan lomba mereka pada hari itu walaupun terkendala macet dan harusnya di DO ya kalau misalnya telat untuk hadir, tetapi mereka tetap berusaha menghadang kemacetan dan berusaha untuk menyampaikan kepada panitia bahwasanya mereka terkendala pada perjalanan tadi, sehingga panitia dapat memberikan mereka kesempatan kedua dan akhirnya mereka menjadikan juara satu untuk perwakilan sekolah mereka. Nah, itu adalah struktur generik pada teks cerpen. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas karakteristik penggunaan bahasa teks cerpen. Nah, ini poin terakhir ya. Baik, yang pertama, teks cerpen biasanya menggunakan kalimat gambaran waktu lampau, misalnya suatu hari yang cerah, atau pada zaman dahulu, pada suatu hari, itu merupakan penggunaan kalimat penggambaran waktu lampau. Yang kedua, biasanya menggunakan kalimat yang mencantumkan penyebutan tokoh, seperti nama, julukan, atau sebutan. Tadi pada contoh sebelumnya itu berupa nama, seperti ada nama Rida, Cahya, Ani, dan Mela. Itu merupakan penyebutan tokoh pada cerita. Lanjut, yaitu menggunakan kata-kata yang mendeskripsikan tokoh, penampilan fisik, atau kepribadian. Nah, di contoh sebelumnya itu ada pada paragraf pertama, yang mana di situ dijuluki Ani anak yang pandai dan suka menari. Nah, itu merupakan pendeskripsian penampilan pada tokoh Ani. Lanjut. Teks cerpen biasanya juga menggunakan kalimat yang menunjukkan sudut pandang pengarang. Nah, di sini karena penulis menggunakan nama, jadi sudut pandang pengarang pada cerita ini adalah sudut pandang orang ketiga, jamak, karena bukan hanya satu orang, tetapi
tokohnya ada beberapa orang, seperti ada Ani, Rida, Cahya, dan Mela. Makanya dikatakan sudut ketiga orang jamak. Kalau misalnya pada satu cerpen fokus pada satu orang saja dan diberikan nama, berarti itu merupakan orang ketiga tunggal. Tapi kalau misalkan menggunakan kata aku, berarti itu merupakan sudut pandang utama. Nah, itulah materi kita pada hari ini, yang mana memahami teks cerpen supaya Anda mengenal teks cerpen itu sendiri. Nah, dari semua penjelasan yang Ibu jelaskan, apakah ada pertanyaan mengenai materi dari awal sampai akhir? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan kepada Nanda Tiara. Apakah ada teks cerpen yang berisikan fakta, Bu? Baik, pertanyaan yang bagus. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, dari pengertian Yunus dan pengertian dari Tiara tadi, bahwasanya teks cerpen itu merupakan imajinasi dari penulis. Teks cerpen itu bisa dikatakan 100% adalah karangan dari penulis atau opini dari penulis. Jadi, bisa dikatakan bahwa teks cerpen itu tidak berisikan fakta. Beda dengan cerita sejarah itu merupakan teks fakta, karena dia memiliki teori, dia memiliki jelas tahun dan tanggalnya, seperti berita juga jelas tanggalnya, jelas tempatnya, jelas alamatnya. Jadi beda dengan cerita cerpen, dia adalah cerita yang diada-adakan, seolah-olah pembaca menganggap itu adalah sesuatu yang nyata, padahal itu adalah pemikiran sang penulis saja, seperti itu. Apakah ada pertanyaan yang lain? Tidak ya? Oke. Untuk tugas minggu depan, Ibu tugaskan kepada kalian untuk membuat tugas kelompok diskusi, yaitu kalian cari satu cerpen, satu kelompok, satu cerpen, dan kalian analisis struktur generik teks pada cerita pendek yang kalian cari tadi. Nanti kalian akan analisis apa abstrak, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda yang ada pada teks tersebut. Nah, tugas itu dikumpulkan minggu depan. Untuk kelompok sendiri, Ibu serahkan kepada ketua atau kepada Ananda semua untuk memilih kelompoknya masing-masing. Sampai sini, apakah ada pertanyaan mengenai tugas kelompok ini? Izin bertanya, Bu. Mengenai Ya, silakan. tugas kelompok ini buatnya di Word atau di PPT, Bu? Oh ya, silakan Ananda bikin di PPT saja, supaya besok minggu depan kita akan sekalian membahas tugas kalian nanti ke kelompok-kelompok lain. Ingat ya, kalian harus menganalisis struktur generiknya. Oke? Baik, Oke, Bu. mungkin mengingat waktu kita yang sudah hampir habis, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah teks cerpen ini memiliki fungsi komunikatif untuk menghibur para pembaca, memiliki lokasi sosial yaitu di koran, majalah, dan tempat yang lain, situs internet. Apalagi pada zaman sekarang sangat mudah untuk mendapatkan itu semua. Yang ketiga yaitu unsur teks cerpen ini ada dua bagian, yaitu unsur fisik dan unsur isi. Yang mana unsur fisik itu ada berupa judul, kalimat, dan paragraf, sedangkan unsur isi ini merupakan opini kreatif. Dan yang keempat, struktur generik teks itu ada 5 macam, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Dan yang terakhir, karakteristik penggunaan bahasa dalam teks cerpen ini tidak fokus pada kata baku atau EBI. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ingatkan kembali kepada Ananda semua agar membuat tugas diskusinya, dan untuk yang tidak membuat tugas silahkan japri Ibu, laporkan namanya ke Ibu. Oke? Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf atas kesalahan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.